Nah, teman-teman sekalian, membahas tentang sertifikasi keris atau sertifikat keris ini memang tidak ada ujungnya. Karena bahkan sampai saat ini peminat daripada sertifikat keris itu sangat banyak sekali dan ini tidak terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang pakeris atau mungkin yang baru saja kenal tentang keris lalu taklid buta, artinya terlalu fanatik. Kalau tidak disertifikat ini kurang soheh gitu. Ada istilah seperti ini sehingga memvonis orang-orang pakeris mungkin di darat ya. Istilah darat itu adalah pakeris yang hunter, mencari keris-keris di dusun-dusun dan yang langsung berkecimpung, langsung mencari ke desa-desa. Dan saya rasa memang para hunter di desa itu menurut saya kepekaannya itu lebih tinggi dibanding kita-kita yang belajarnya hanya dari buku, hanya dari mendengarkan, istilahnya tidak pernah terjun langsung begitu. Menurut saya kepekaan yang paling tinggi itu memang hunter-hunter, orang-orang yang sudah tua mungkin atau kalangan yang muda yang memang mencari keris langsung di desa-desa. Jadi yang menjadi masalah memang taklid buta kepada sertifikat ya, menganggap kalau tidak disertifikat itu kurang soheh keris tersebut. Lalu mengesampingkan orang-orang yang menangguh keris itu dalam istilah orang-orang menangguh keris secara lisan begitu. Dan ini sangat tidak dibenarkan, teman-teman. Karena kalau kita merujuk kepada ilmu-ilmu perkerisan, bahwa ilmu tangguh ya, ilmu tangguh yang sejauh yang saya ketahui, rujukannya, patokannya itu tetap merujuk kepada tangguh atau istilah memperkirakan era mana pembuatan keris tersebut dibuat. Sehingga kalau kita membahas lebih jauh, menanyakan kepada pihak-pihak maupun lembaga independen ataupun secara personal yang membuat sertifikat tersebut, kalau kita tanya apa yang mendasari mereka sehingga meyakini keris tersebut buatan Mataram misalkan, saya yakin maka mentok-mentoknya jawaban ya, mentok-mentoknya jawaban mereka yang membuat sertifikat, mungkin jawabannya perkiraan saya seperti ini. Karena ciri-ciri khas dari keris Majapahit itu adalah wesinya keleng ya, agak kebasah-basahan, pamornya itu nancep dan lain-lain. Nah, ini apa bedanya pihak-pihak yang membuat sertifikat dengan orang-orang hunter biasa ataupun di jalanan ataupun orang-orang yang menangguh secara lisan? Itu bedanya di mana coba? Saya kira tidak ada perbedaan. Saya kira tidak ada perbedaan. Saya membuat diskusi ini karena timbul keresahan bahwa kalau tidak disertifikat ini kurang marem begitu, kurang soheh, kurang valid. Jadi ini adalah pergeseran makna yang saya rasa cukup salah, teman-teman. Maka dari seni menangguh, orang yang membuat sertifikat maupun menangguh secara lisan, saya kira rujukannya pun sama, yaitu sebuah perkiraan-perkiraan yang sudah tertera di dalam kitab-kitab perkerisan. Maka dari itu, berhentilah kita untuk saling menyalahkan. Baik itu yang punya sertifikat maupun yang tidak bersertifikat kerisnya. Karena sejatinya, tangguh itu adalah sebuah keyakinan diri pribadi. Saya tegaskan sekali lagi, tangguh itu adalah sebuah keyakinan pribadi kita. Mau kita menangguh Mataram,
mau kita menangguh Jenggolo misalkan, mau kita menangguh keris-keris Mojopahit misalkan, maka pada dasarnya semua patokan sudah tertera di dalam kitab-kitab perkerisan. Tidak ada salahnya orang-orang yang menangguh dari sisi lisan saja. Perbedaan pun tidak terjadi masalah. Perbedaan keyakinan pun tidak terjadi masalah. Karena pada dasarnya berkeris itu adalah selera, karena pada dasarnya berkeris itu menurut Totoroso atau sebuah keyakinan, relasi antara jiwa kita dengan keris tersebut. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.